Oke, selamat pagi. Selamat kita di hari yang baru. Dan pagi ini kita mau belajar anti naif. Apakah korupsi itu bisa diatasi? Jawabannya adalah nggak bisa. What? You cannot handle the corruption? Yeah. Why? I have algoritma, so I can have academic value that support and proven my work. It will be happen. Why corruption is cannot be stopped and been worse and worse and worse as long as human development civilization it's growing without awareness and without truth, good to be true. Mengapa demikian? Selama peradaban manusia tidak menyadari bahwa apa yang menjadi algoritma dan aritmatika hidup mereka itu sudah error sedemikian tahap nih dari atas. Nanti saya sebutkan dan mengapa dari skala pribadi kemudian skala golongan. Nah, disitulah mulai ada kata korupsi. Korupsi itu adalah kata dasar rusaknya kerjasama akibat adanya yang memanfaatkan baik secara pribadi atau bersama-sama jika jumlah kerjasama itu lebih dari 2. Jadi kalau ada join 3, maka kemungkinan besar 1 atau 2 orang korupsi merugikan satu pihak. Nah, itu adalah kata dasar korupsi dan kata kerja. Bagaimana korupsi itu bekerja? Korupsi adalah sebuah tingkatan dari atas lebih dari mencuri. Mencuri adalah sebuah kata dasar yang berkembang dari berbohong. Nah, jadi kalau Anda pakai skala, korupsi itu sudah dikenal di mana? Waduh, ini kalau dari skala zaman dari sini. Nah, lalu setelah korupsi, Anda masuk yang namanya merampok. Itu sebabnya merampok mempergunakan banyak orang, bukan lagi satu ya, bisa satu sih namanya begal atau apa itu sebutannya, karena rampok adalah definisinya adalah dominator lebih dari satu orang yang merugikan orang dengan sistem. Bagaimana kalau rampoknya dengan sistem korupsi membawa menipu dan berbohong? Nah, itu kaitannya. Lalu di perkembangan semuanya digulung dengan sistem pola yang sama, beda narasi. Kenapa pola yang sama? Karena algoritma. Contoh nih, Kristen kesini ngapain? Muslim kesini ngapain? Nah, itu ya. Kenapa? Kaitannya dari agama. Itu sebabnya saya urutkan. Yang pertama kali dibohongi, ditipu, dikorupsi, dirampok adalah edukasi. Nah, mengapa saya gambar ini mata, kemudian di ujungnya ada mata kaki? Karena setelah dari mata kaki, tindakan kalian adalah mata pencaharian. Itu sebabnya jangan heran para korupsi melawan netizen, mata pencaharian namanya. Mata pencaharian ada 2 sisi, yaitu mata pencaharian terkait dengan sulitnya masa itu menjadi sebuah dorongan ketidakadilan ditunjukkan, dan bagaimana netizen secara bersama-sama melakukan yang namanya observasi dan pengamatan sampai disebut dengan mata pencaharian terhadap orang-orang tertentu. Itu udah muncul. Oke, ini adalah jurus mata. Tetapi kalau Anda mau mengikuti mengapa hal itu demikian? Karena dari awal edukasi. Nah, ini jadi peringatan bagi bangsa manapun juga. Kalau sudah soal kesehatan di sini dan kemudian soal edukasi, Anda akan dapati itu udah jebol tuh. Itu udah jebol karena ini adalah 8 poin yang kalau dikorupsi dan kemudian digulung, diatur bersama-sama, Anda tidak akan pernah mengatasi yang namanya korupsi. Korupsi itu hanya satu narasi di sebuah konten, tetapi definisi skalanya dia beda lagi. Itu sebabnya dalam politik kan. Nah, mengapa politik itu seperti kepala yang kemudian perpindahannya mata kaki? Nah, ini seiring dengan lo dari mana, dan apa yang lo perbuat di sini, ya kan? Yang kemudian memberi keuntungan di mata, tetapi di sini jebol. Lo bayangin aja kalau dari Arab pindah kemari semua, habis. Nah, itu juga kejadian tentang pembelokan sejarah dan sebagainya. Kemudian kesadaran dalam kepercayaan dan sebagainya. Kita kepercayaan kutu lompat. Di sini itu rumahnya Nusantara, Bocah Angon. Mengapa Bocah Angon? Nah, Anda bisa pelajari yang lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem hukum?
Oh, hukum kita dari mana nih? Belanda. Oh, lompat juga. Setelah lompat yang diuntungkan siapa? Lalu properti apa saja pelaksanaannya. Nah, itu adalah contoh dalam skala dan bidang yang lain dengan narasi kata yang sama, yaitu korupsi. Korupsi dalam bidang kesehatan namanya penyakit. Korupsi dalam pendidikan namanya penyesatan. Korupsi dalam ekonomi namanya mencuri, ya kan? Mengambil hak orang lain. Korupsi dalam properti namanya sengketa. Nah, pertanyaannya adalah, nah kalau saya korupsi dalam agama namanya apa? Konflik beragama adalah korupsi dalam beragama. Lalu dalam perpolitikan, ya gabungan, karena perpolitikan adalah manajemen dalam jalannya sebuah sistem. Bayangin kalau politik kita sudah semuanya 8 ini. Lalu Anda mau bahas soal ekonomi dan mau buat anti korupsi, nggak bisa. Thank you. Terima kasih. Enggak, aku ada nih. Ada. Makasih ya. Oke, iya. Itulah yang menjadi penyebabnya kalau saya mau katakan korupsi bisa nggak dihentikan? Nggak bisa. Dibatasi? Bisa. Tapi kalian akan membuat perang saudara. Lalu bagaimana cara mengatasi semua ini secara... Nah, karena ini adalah gulungan dari luar. Inilah yang disebut pembunuh harga diri dirimu sendiri dan karakter. Inilah yang disebut sebagai pembunuh mata, hati, dan batin. Oke? Nah, kenapa mata, hati, dan batin itu nggak ada matanya? Lebih baik dari mata asli dan kemudian mata aspal, namanya mata kaki. Mata batin itu keseluruhan dari ujung ke ujung. Mata hati adalah perasaan dari ujung ke ujung. Itu sebabnya kalau Anda ingin mempelajari dan ingin benar-benar, nah, Anda harus mengerti algoritma. Lalu mengapa dan bagaimana kita ke depannya? Saya udah bilang, kalau sampai titik edukasi, itu sebabnya perhatiin. Titik edukasi mengambil, mengcopy paste dari titik apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan itu pada waktu ekonomi, bos. Ekonomi dunia dibangun tuh ekonomi. Setelah ekonomi kemudian hukum. Nah, itu sebabnya Nusantara kisahnya ada di sini, kemudian Indonesia ada di sini. Ini wilayah algoritmanya Indonesia kalau perjalanan dari barat. Jadi nggak bisa ditipu kalau udah pakai ini. Lalu bagaimana kalau gulungannya adalah rampok, korupsi, penipu, pembohong, dan menjadi satu yang kemudian dijadikan dalam masyarakat yang berbudaya. Itu sebabnya orang-orang nggak tahu diri. Lu nggak tahu sejarah, nggak tahu diri, nggak tahu kutu lompat. Tapi lu di sini ngegrogotin. Jadi ibaratnya rumah si Nusantara nih, ini namanya blok rumah Nusantara ya. Dimasukin nama pendatang. Datangnya dari Babel, datangnya dari Mesir. Ya kan? Bawa kebudayaan, lalu di dalam rebutan. Yang punya dibunuh, yang kemudian yang masuk di dalam, yang di dalam numpang itu berantem, mau rebutan properti. Itu yang kejadiannya. Pantas nggak begitu? Ditambah lagi, ya tambah lagi dari India, dari Cina dengan dewa-dewinya, ya masuk ke dalam rebutan 4, 5, 6, 7 rebutan properti. Properti apa? Hak Indonesia adalah untuk Indonesia. Itu sebabnya kalau Anda mengaku Indonesia, belalah hakmu sendiri, jangan bela orang lain. Engkau punya sejarah, itu sebabnya sejarah pun dibelokkan. Pembelokan sejarah namanya korupsi, penggantian sejarah namanya menipu. Lalu mau apa ke depan kalau semua tumpukannya? Nah, ujung-ujungnya Anda akan merasa ketika edukasi sudah jebol. Mengapa edukasi? Karena diawali edukasi, diakhiri edukasi yang menyesatkan. Dikala itu mata pencaharian para netizen akan menyorot mulai dari Nadiem Makarim 400 bayangannya dan sebagainya. Itu tanda jika memang rakyat mau bebas dari korupsi. Edukasi ketemu dengan edukasi ibarat ang-in ketemu dengan ang-on. Kisah Nusantara. Masih bersama dengan saya, bagaimana kita mengatasi korupsi dengan algoritma aritmatika dan kultur budaya yang baru, yang harga diri Indonesia Nusantara itu benar-benar ditegakkan. Baru bisa merdeka.